Jawabnya ya tidak benar gitu loh. Kenapa? Karena negara Indonesia tidak pernah dijajah memang. Negara Indonesia itu kan baru muncul tanggal 17 Agustus 1945. Baru muncul, baru lahir negara Republik Indonesia. Nah, mulai lahirnya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai detik ini kan kita tidak pernah dijajah secara fisik. Apalagi kalimatnya, benarkah Indonesia, negara Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Jelas tidak benar. Negara Indonesia baru lahir 17 Agustus 1945. Nah, kalau bangsa kita pernahkah dijajah oleh negara lain? Pernah. Bangsa kita, bangsa Nusantara ini pernah dijajah oleh bangsa lain. Kapan? Ya. Negara yang pernah menjajah bangsa ini, yang pertama adalah Kekhalifahan Ottoman Turki, Kekhalifahan Utsmaniyah Turki, yang menjajah pertama kali bangsa kita. Dengan hancurnya kerajaan Majapahit. Karena pada waktu itu Raden Patah, kalau seandainya Raden Patah itu tidak ada MOU dengan Kekhalifahan Utsmaniyah, ya tentunya Raden Patah tidak akan menjadi raja, tidak akan pernah menjadi sultan. Karena di sisi lain Raden Patah bukan putra Brawijaya dari istri Permaisuri. Waktu itu Raden Patah cuman menjadi adipati di Demak, atau pada waktu itu namanya adalah Kadipaten Glagahwangi. Adipati ini adalah raja kecil. Tentunya sebuah kerajaan kecil tentunya tidak akan berani melawan kerajaan besar. Tetapi ketika Raden Patah ini melakukan MOU dengan Kekhalifahan Utsmaniyah Turki tahun 1478, barulah waktu itu Raden Patah punya keberanian melawan kerajaan Majapahit. Ketika kita bicara keimanan, tentu kita akan mengatakan Wali Songo ini adalah sang membawa pencerahan ke tanah Jawa. Ketika kita bicara keimanan, tidak boleh dibantah ini. Karena namanya iman itu kan yakin, harus dipercaya tanpa sebuah analisa tentang keilmuan. Tetapi ketika kita bicara tentang sebuah sejarah bangsa, diakui atau tidak, Wali Songo adalah misionaris yang membawa misi dari Kekhalifahan Ottoman. Dan mereka adalah juga merupakan panglima perang. Sehingga dari berbagai serat-serat babat, contohnya serat babat Probolinggo, serat babat Lumajang, ini menceritakan pada waktu itu putra Probolinggo ini mau menikah dengan putri Lumajang. Ketika dalam suasana perkawinan, pesta perkawinan, ini kerajaan Demak itu di bawah pimpinan Sunan Bonang ini memerangi, membawa pasukan sakgelar sepapan. Sampai diceritakan di dalam babat tadi bagaimana putra Kadipaten Probolinggo dan putri Kadipaten Lumajang itu tercerai-berai, terpisah. Karena memang dalam suasana pesta perkawinan diserang oleh Sunan Bonang beserta pasukannya. Ini tertulis di serat babat Probolinggo maupun serat babat Lumajang.
Cuman nampaknya serat babat ini mulai dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang sempat membaca, dan saya sempat membaca serat itu. Sehingga tadi saya katakan kita bicaranya dari ranah mana dulu. Kalau ranah keimanan, ya sudah, kita harus percaya Wali Songo adalah pembawa berkah, pembawa sinar terang, keimanan. Tapi ketika kita bicara sejarah kebangsaan, kita juga beda lagi perspektifnya. Apakah salah? Enggak salah, tergantung dari mana kita mau memandang sebuah peristiwa. Ini termasuk kemarin waktu kita berdiskusi tentang historikal suku Sasak dengan Pangeran Lalu Satria Wangsa. Di sana tertulis juga di serat Sasak bahwasanya dulu putra-putra Majapahit karena terusir, benteng terakhir itu di Sasak. Pulau kecil, Pulau Lombok yang kecil, karena di sana banyak berkumpul putra-putra Majapahit setelah kehancuran pusat ibu kota Majapahit dari Trowulan pergi pindah ke Daha, dari Daha terus digempur oleh Demak, akhirnya berpindah ke Mataram. Ya. Sampai untuk menyerang pulau kecil Lombok ini harus mengirimkan Sunan Prapen beserta sekian puluh ribu pasukan. Nah, kalau kita bicara dari sisi keimanan, jelas yang mengislamkan Pulau Lombok adalah Sunan Prapen. Tapi kalau kita bicara tentang sisi kebangsaan, kita bicara tentang sejarah tentunya ini adalah penyerangan. Di sini tidak ada yang salah, tetapi tergantung dari mana kita memandangnya. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu dan tercatat di berbagai serat yang ada, termasuk waktu kita mengadakan kajian dengan dosen Universitas Jember. Itu di video kita ada, itu sudah kita tayangkan juga. Cuman beberapa orang agamis kadangkala kan tidak mau mengakui. Padahal ini adalah sejarah-sejarah yang tertulis, yang tercecer. Sehingga Raden Patah ketika menjadi Sultan Demak, gelarnya jelas merupakan perwakilan dari Kekhalifahan Utsmaniyah Turki, menjadi khalifah di tanah Jawa. Dan itu terus sampai ke terakhir adalah Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Khalifatullah ing Tanah Jawi, Sayyidin Panetep Panotogomo. Jelas gelarnya seperti itu. Tapi selama ini karena bangsa ini sepertinya sedang mabuk dogma, seringkali yang mencuat di permukaan yang disebut penjajah kita cuman Belanda. Arab ya, terutama bukan Arab ya, tetapi Kekhalifahan Turki Utsmaniyah ini tidak pernah disebut sebagai penjajah, padahal jelas penjajah. Dan pada masa itu Kesultanan Demak mengirim upeti karena sebagai jajahannya. Ini mengingatkan kita pidatonya TGP ya, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur NTB, ketika mencermati gerakan Khilafah Indonesia. Bangsa kita sudah merdeka. Bangsa ini sudah merdeka, memiliki kekuatan tersendiri untuk mengatur negara sendiri. Kenapa kok ada orang-orang yang berpikiran picik malah ingin negara ini di bawah kekhalifahan dunia? Kan berarti kita di bawah kekhalifahan dunia, kan kita dijajah. Begitu juga pemikiran Raden Patah pada waktu itu. Majapahit ini kerajaan besar, memiliki otorita tentang penguasaan penataan sebuah negara, tetapi malah menjadikan bangsa ini menjadi di bawah kekhalifahan Ottoman Turki. Itu di medsos masih banyak bisa